Kisah mengerikan datang dari Inggris di mana sepasang suami istri bernama Fred dan Rosemary West diketahui telah melakukan pembunuhan berantai dengan cara yang sangat keji. Tidak hanya itu, mereka juga tega memperkosa dan memotong-motong jasad para korbannya yang kebanyakan adalah gadis-gadis muda. Fred West lahir pada 26 September 1941 di keluarga yang kurang mampu. Dia adalah putra pertama dari pasangan Stephen West dan Daisy Hannah Hills. Orang tua Fred bekerja sebagai seorang petani. Dalam jangka waktu 10 tahun, Fred memiliki 6 saudara lainnya. Saat masih kecil, Fred dididik sangat disiplin dan ibunya orang yang sangat overprotective. Keluarga mereka bukanlah keluarga yang harmonis. Di usia anak-anak, ibunya bahkan sudah mengajarkan hal yang kurang pantas pada Fred. Dan sang ayah melakukan hubungan seksual sedarah dengan adik-adik Fred dan juga mengajarinya bestialitas. Bagaimanapun juga, Fred dan ibunya sangat dekat. Ketika dia dihukum secara fisik karena prestasinya yang buruk di sekolah, ibunya yang mengalami obesitas dan sering berpakaian tidak menarik, pergi ke sekolah secara langsung untuk meneriaki para guru karena menghukumnya. Fred menunjukkan bakatnya dalam bidang kerajinan kayu dan karya seni, namun ia terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya karena keterbatasan biaya. Akibat pola asuh yang buruk di umurnya yang masih 13 tahun, Fred diketahui sudah sering melecehkan gadis-gadis yang berada di lingkungan rumahnya. Pada usia 17 tahun, dia mengalami kecelakaan sepeda motor yang membuatnya koma selama seminggu, menyebabkan kepalanya dioperasi dengan plat logam dan salah satu kakinya patah parah hingga menjadi lebih pendek secara permanen dari yang lain. Setelah itu, ia menjadi mudah marah dan seringkali meluapkan amarahnya yang hebat. 2 tahun setelah kecelakaan itu, Fred melukai kepalanya lagi ketika dia memasukkan tangannya ke dalam rok seorang gadis dan gadis itu mendorongnya ke bawah dari tangga darurat. Pada usianya yang ke-21, Fred dilaporkan ke pihak kepolisian oleh ibunya sendiri akibat memperkosa adik perempuannya yang masih berusia 13 tahun hingga sang adik Kathy hamil. Akibat hal ini, Fred dipenjara beberapa bulan lalu diusir dari rumahnya. Tahun 1962, dia bertemu seorang wanita bernama Catherine Bernadette Castello, wanita keturunan Skotlandia yang kemudian menjadi istrinya. Saat bertemu dengan Catherine, wanita itu dalam keadaan hamil. Namun, pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Karena Fred yang sudah terlanjur menyayangi wanita itu, dia mau bertanggung jawab dan menikahinya. Tidak lama setelahnya, Catherine melahirkan seorang bayi perempuan yang dia beri nama Charmaine. 2 tahun setelahnya, Catherine melahirkan putri keduanya yang beri nama Anna Mary. Namun, setelah kelahiran dari anak keduanya, Fred berubah menjadi ayah yang overprotective. Fred mulai berlaku kasar kepada istri dan anaknya. Bahkan pengasuh sang anak yang bernama Isa McNeil pun tak luput dari siksaan Fred ketika pekerjaannya kurang baik. Selama pernikahan mereka yang sulit, Fred bekerja sebagai supir truk es krim. Pekerjaan yang memberinya banyak akses terhadap wanita muda. Suatu hari, Isa mengenalkan keluarga ini pada seorang gadis bernama Anna McFall. Karena sering berkunjung dan mereka pun semakin dekat, hingga Anna ikut tinggal dalam rumah itu. Sialnya, dia juga ikut disiksa oleh Fred. Kehidupan mereka di Skotlandia berakhir ketika Fred secara tidak sengaja menabrak seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dengan truknya. Meskipun kecelakaan itu bukan salahnya, Fred pindah bersama keluarganya serta Isa McNeil yang merawat anak-anak mereka dan Anna McFall. Mereka pindah ke Gloucestershire di mana dia mendapat pekerjaan di rumah jagal. Fred mulai suka berselingkuh di belakang Catherine. Dan hal yang paling mengerikan adalah pria itu mulai melecehkan Charmaine yang masih berusia 3 tahun. Tidak tahan akan kelakuan gila suaminya, Catherine meminta bantuan Isa dan Anna untuk kabur. Namun, ternyata Anna diam-diam menyukai Fred dan mengadukan rencana Catherine pada pria itu. Karena itu, Fred marah dan malah mengusir Catherine dan Isa. Kini di rumah itu hanya dihuni oleh Fred, Anna, dan kedua putrinya. Perhatian Fred tertuju pada Anna sesuai dengan keinginan gadis itu. Catherine pun masih sering mengunjungi kedua putrinya dibantu Anna yang juga tinggal di rumah tersebut. Tak lama kemudian, Anna McFall hamil di usianya yang masih 18 tahun. Namun saat Catherine datang ke rumah untuk mengunjungi anaknya, Anna sudah tidak ada lagi di rumah itu.
Catherine sempat menanyakan gadis itu pada Fred, namun Fred menjawab tidak tahu. Catherine tidak menaruh kecurigaan apapun, dia pikir anak kabur karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Fred. Khawatir karena anak-anaknya hanya akan tinggal bersama Fred di rumah tersebut, Catherine pun memutuskan tinggal di rumah itu lagi untuk merawat anak-anaknya. Namun, sikap kasar Fred tidak pernah berubah. Dia masih saja terus menyiksa Catherine hingga wanita itu tidak tahan lagi. Catherine mengancam Fred untuk membiarkannya pergi dari rumah itu dan menaruh putri mereka di panti asuhan. Jika Fred menolaknya, Catherine akan melaporkannya pada polisi atas tindakan yang pernah dia lakukan pada putri mereka Charmaine. Karena hal itu, Fred pun menyetujuinya. Mereka pun hidup terpisah. Rosemary Letts lahir dari pasangan Bill dan Daisy Gwendolyn Letts pada tahun 1954. Masa kecil Rosemary tidak kalah suramnya dengan sang suami Fred. Ayahnya penderita skizofrenia yang terus-menerus mendisiplinkan dia dan saudara-saudaranya. Sedangkan Daisy, ibunya, mengalami depresi saat mengandung Rosemary dan ayahnya sempat melakukan kekerasan pada ibunya untuk merebut hak asuhnya. Saat remaja, kabarnya sang ayah sering melampiaskan hasrat seksualnya pada Rosemary. Pada tahun 1968, secara tidak sengaja Fred bertemu Rosemary di halte bus Cheltenham, Inggris. Awalnya Rosemary merasa tidak tertarik dengan Fred karena penampilan Fred yang tidak terawat. Fred lalu mendekati Rosemary. Namun lama-kelamaan Rosemary menyukai pesona Fred. Saat itu Rosemary berusia 15 tahun dan Fred 27 tahun. Hubungan itu terjadi saat Fred masih menjadi suami Catherine. Orang tua Rosemary pun tidak merestui hubungan mereka, namun mereka tetap berhubungan secara diam-diam. Tidak lama kemudian Rosemary pun hamil dan membuatnya diusir dari rumah. Fred dan Rosemary pun hidup bersama. Pada usianya yang ke-16 tahun, Rosemary melahirkan seorang anak perempuan bernama Heather Ann. Fred juga membawa kedua putrinya dari pernikahan sebelumnya untuk tinggal bersama mereka. Tak berselang lama, Fred mendekam di penjara karena kasus pencurian. Selama Fred di penjara, Rosemary yang merawat 3 putri mereka. Namun, Rosemary mulai melihatkan wajah aslinya. Dia mulai menyiksa Charmaine dan Anna Mary karena dia merasa kedua anak itu bukanlah anaknya. 7 hari sebelum suaminya keluar dari penjara, pada 15 Juni 1971, Rosemary membawa 3 anak itu untuk mengunjungi Fred. Dan saat itulah Charmaine terakhir terlihat hidup. Saat Fred bebas, Rosemary akhirnya mengakui pada Fred kalau dia telah membunuh Charmaine dengan cara membekap anak itu dengan bantal karena anak itu tidak berhenti merengek sepanjang hari ingin bertemu ibunya. Namun, bukannya kemarahan yang Fred tunjukkan, pria itu malah memastikan Charmaine sudah dikubur dengan baik agar tidak diketahui oleh siapapun. Setahun kemudian, Catherine mengunjungi anaknya di kediaman Fred. Namun dia tidak pernah menemukan Charmaine. Catherine yang juga curiga anaknya tidak ada di rumah tersebut akhirnya menanyakan keberadaan putrinya itu. Karena takut kejahatannya terbongkar, Rosemary terpaksa membunuh Catherine juga. Fred dan Rosemary menikah di tahun 1972 dan melahirkan anak keduanya, May. Fred meminta istrinya untuk berhenti bekerja di toko roti. Yang lebih parahnya lagi, Fred menjadikan istrinya sebagai PSK di rumahnya. Supaya leluasa menjalankan bisnis itu, sekeluarga akhirnya pindah ke rumah yang lebih besar di mana Fred juga membuat kamar khusus untuk Rosemary dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, Fred mempunyai hobi mengintip istrinya yang sedang melayani pelanggan mereka. Di tahun yang sama, Fred dan Rosemary mempekerjakan seorang wanita muda bernama Caroline Owens untuk bekerja sebagai pengasuh anak-anak. Mereka terus melakukan rayuan seksual padanya, tapi dia selalu menolaknya. Suatu malam di bulan Desember, setelah mereka berdua gagal merayunya, mereka menculik gadis itu dan menahannya di rumah. Setelahnya gadis itu menuruti semua yang Fred dan Rosemary mau setelah diancam akan dihabisi. Keesokan harinya dia dibebaskan. Meskipun dia mengajukan tuntutan, Fred mampu meyakinkan pengadilan bahwa tindakan yang dituduhkan kepadanya dilakukan atas dasar suka sama suka. Jadi dia dan Rosemary hanya didenda sebesar $50 karena penyerangan tidak senonoh. Selama 6 tahun berikutnya mereka menghabisi setidaknya 8 wanita muda yang datang sendiri ke 25 Cromwell Street karena ditawari pekerjaan sebagai pengasuh anak dan alasan lainnya. Fred membuang korbannya dengan menguburkannya di bawah garasi rumah atau di taman. Untuk menutupi seringnya penguburan, dia berpura-pura melakukan perbaikan rumah secara rutin.
Bertahun-tahun kemudian, Rosemary melahirkan total 8 anak dan 3 diantaranya adalah anak dari hasil pekerjaan kotornya. Fred yang mengetahui hal itu pun tidak mempermasalahkannya dan menerima anak-anak tersebut. Sedangkan Anna Mary menjalani hidupnya penuh dengan siksaan dan pelecehan dari ayahnya dimulai saat usianya baru saja menginjak 8 tahun. Tak kalah tragis, anak pertama dari Rosemary pun menjalani hidupnya penuh dengan kepedihan. Dia dilecehkan dan disiksa mulai saat usianya yang baru 7 tahun dan sampai akhirnya Heather pun dilenyapkan saat berusia 16 tahun. Putri mereka yang lain bernama Mai pun mulai mendapatkan perlakuan buruk sejak usianya 5 tahun. Adik-adik dari Heather sempat mencari keberadaan kakak mereka. Namun, Fred menjawabnya dengan kata-kata yang menakutkan. Jika kalian menanyakannya lagi, aku akan kubur kalian seperti Heather di halaman belakang. Setahun setelah Heather menghilang, pada tahun 1987, Anna Mary bukan hanya menjadi pemuas nafsu kedua orang kurang waras itu. Namun juga mereka menjadikan Anna sebagai PSK di rumah tersebut. Beruntung tidak lama setelah menjalani profesi itu, Anna berhasil kabur dari rumah itu dan tidak mau kembali lagi. 5 tahun setelahnya, pada tahun 1992, Fred menyuruh salah satu putrinya yang bernama Louise untuk membawakan sebotol anggur ke dalam kamarnya. Dan pada saat itu, Rosemary tidak ada di rumah. Bocah malang yang baru berusia 8 tahun itu pun mendapat pelecehan dari sang ayah. Bocah itu berteriak dan teriakan itu terdengar oleh beberapa saudaranya. Saat adik-adik dari Louis menghampirinya, mereka melihat sang kakak sedang dilecehkan oleh ayah mereka. Namun, bukannya malu, Fred malah mengucapkan akan melakukan hal yang sama pada mereka juga. Pada saat Rosemary pulang, anak-anaknya mengadukan apa yang mereka lihat tadi. Tapi Rosemary bukannya marah, dia malah berdalih bahwa semua itu atas keinginan Louis. Aksi bejat itu pun tidak hanya terjadi sekali pada Louis, namun berkali-kali. Bahkan Fred merekam aksi bejatnya itu dan dijadikan video porno lalu menjualnya. Tidak tahan akan perlakuan kedua orang tuanya, saat Louis berusia 13 tahun, Louis menceritakan semua perlakuan yang dialami kepada temannya. Sehingga ibu dari temannya tersebut membantu Louis untuk melaporkan kejahatan yang orang tuanya lakukan pada pihak kepolisian. Pada tanggal 6 Agustus 1992, polisi datang dan menggeledah rumah tersebut dengan alasan pencurian. Alibi ini sengaja dibuat agar kedua orang tuanya tidak semakin menyiksa Louis. Pada saat penggeledahan, polisi menemukan banyak video porno, namun saat dicek satu persatu, tidak satu pun dari film tersebut yang merekam pelecehan yang terjadi pada Louis. Karena tidak menemukan bukti, polisi akhirnya mewawancarai semua anak dari pasangan gila itu. Hingga akhirnya mereka mengaku sering disiksa dan dilecehkan. Namun, pada saat mereka mengadu pada sang ibu, sialnya sang ibu malah tidak peduli. Mereka juga mengungkapkan mendapat ancaman jika mereka menolak, maka mereka akan dikubur di bawah teras seperti sang kakak Heather. Atas pengakuan inilah, polisi mencurigai Fred dan Rosemary akan hilangnya salah satu anak mereka. Setelahnya, Fred dan Rosemary dibawa ke kantor polisi untuk diinvestigasi, dan anak-anak mereka dititipkan pada panti asuhan. Setelah investigasi selesai dilakukan, Fred dan Rosemary didakwa atas tuduhan pemerkosaan, pelecehan, dan penyiksaan. Namun, keesokan harinya Rosemary dibebaskan dengan jaminan, tetapi semua anak mereka tetap tinggal di panti asuhan. Anna Mary mendengar kabar penangkapan ayah dan juga ibu tirinya. Dengan memberanikan diri, Anna Mary datang pada kepolisian dan bersedia membongkar semua kebusukan ayah dan juga ibu tirinya itu. Anna Mary juga mengungkapkan pada pihak kepolisian kalau dirinya kesulitan menemukan ibu dan juga kakak tirinya Sermain. Lantaran setelah kabur dari rumah ayahnya, gadis itu mencari ibunya dan juga kakaknya untuk tinggal bersama. Namun dia tidak pernah menemukan mereka. Atas kesaksian ini pun polisi curiga karena Heather, salah satu putri Fred, juga menghilang. Mereka pun mulai mengingat lelucon yang anak-anak Fred ungkapkan tentang Fred yang akan menguburkan anak-anak mereka yang tidak menurut di halaman belakang rumah seperti Heather. Atas permintaan Anna Mary, pada tanggal 23 Februari 1994, pihak kepolisian datang ke rumah itu dengan membawa surat penggeledahan. Rose yang mendapat surat itu pun mulai panik dan mengatakan kalau bukan dirinya yang membunuh dan memaki polisi yang datang. Melihat sikap Rosemary yang tidak wajar, pihak kepolisian pun semakin curiga. Fred yang mengetahui penggeledahan itu pun mulai pasrah, dia tahu sebentar lagi segala kejahatannya akan terbongkar. Karena hal itulah akhirnya Fred mengaku pada kepolisian kalau dirinya lah yang telah membunuh Heather dan mengubur mayatnya di belakang rumah. Polisi pun melakukan penggeledahan besar-besaran dan menggali seluruh halaman belakang rumah. Akhirnya jasad Heather ditemukan. Namun yang membuat polisi terkejut ternyata bukan hanya jasad Heather yang mereka temukan, ada 2 jasad lainnya juga yang terkubur di sana.
Polisi pun mengonfrontasi Fred atas temuan itu. Sampai akhirnya dia mengakui dan menuntun polisi untuk menemukan total 12 jasad yang sudah menjadi kerangka. Fred mengaku bahwa jasad tersebut adalah selingkuhan Fred. Dia sengaja membunuh mereka karena takut Rosemary mengetahui perselingkuhannya. Siapa saja 12 korban yang sudah dikonfirmasi? Yang pertama adalah Anne McFall. Lahir di Skotlandia, Anne McFall diyakini sebagai korban pertama Fred West. Setelah lulus sekolah, dia bekerja di pabrik pakaian rajut di Glasgow dan pada tahun 1966 pindah bersama teman-temannya di Gloucester. Remaja berusia 18 tahun itu adalah pengasuh anak-anak Fred West dari pernikahan pertamanya dengan Catherine Costello. Fred juga merupakan ayah dari anak yang dikandung Anne McFall ketika dia menghilang pada Mei 1967. Jenazahnya dan jenazah bayi mereka yang belum lahir ditemukan di sebuah ladang di Kempley dekat desa asal Fred West. Kerangka kedua yang berhasil diidentifikasi adalah Catherine Costello, lahir di Skotlandia dan merupakan istri pertama West. Keluarganya kehilangan kontak dengannya pada tahun 1971. Jenazah dari wanita itu ditemukan di sebuah lapangan di Kempley dekat tempat Anne McFall dimakamkan. Kerangka ketiga yang berhasil diidentifikasi merupakan Shermaine. Gadis itu baru berusia 8 tahun ketika dia menghilang. Pada tahun 1971 dapat dipahami bahwa dia sangat membenci Rosemary West dan pernah menjadi gadis kecil pemberontak. Shermaine dikuburkan oleh sang ayah di rumah pasangan itu di Midland Road di Gloucester. Kerangka keempat yang berhasil diidentifikasi adalah milik Linda Gogg. Tinggal di Gloucester bersama keluarganya, dia bersekolah di sekolah dasar setempat dan kemudian mendaftar di sekolah swasta di Midland Road. Dia kemudian bekerja sebagai penjahit dan bersahabat dengan penghuni penginapan di rumah West di 25 Cromwell Street. Diduga dia berhubungan seks dengan beberapa dari mereka. Mr. Wenzel mengatakan Linda naif, remaja berusia 19 tahun itu menghilang pada bulan April 1973 dan orang tuanya melaporkan dia hilang. Jenazah dari Linda Gogg ditemukan di bekas lubang inspeksi mobil di garasi yang telah diubah menjadi kamar mandi di 25 Cromwell Street. Kerangka kelima yang berhasil diidentifikasi adalah Mary Carol Ann Cooper yang dikenal sebagai Cass. Lahir di Luton, Bedfordshire dan kemudian tinggal di Worcester. Pada saat dia menghilang pada bulan November 1973, dia tinggal di The Pine Children's Home. Dia telah diberi izin untuk menghabiskan akhir pekan bersama neneknya dan menghilang setelah menaiki bus kembali ke rumahnya setelah keluar malam pada 10 November. Penyelidikan ekstensif dilakukan oleh petugas West Marcia, tetapi mereka tidak dapat melacaknya. Mayatnya ditemukan terkubur di ruang bawah tanah di 25 Cromwell Street. Detektif menyimpulkan bahwa West telah menjemputnya saat dia sedang menumpang. Kerangka keenam yang berhasil diidentifikasi adalah milik Lucy Partington. Lahir di St. Albans dan segera pindah ke Bishop Cliffs pada tanggal 20 Desember 1973, dia kembali ke rumah untuk merayakan Natal. Wanita berusia 21 tahun itu menghilang 2 hari kemudian setelah meninggalkan rumah temannya. Diperkirakan pihak West menjemputnya saat dia sedang menunggu bus menuju rumahnya di Greaton, dekat Winscombe. Ibunya melaporkan dia menghilang ke polisi sehingga memicu pencarian besar-besaran. Winsol mengatakan kasusnya sering dipandang sebagai kasus yang paling mengundang kemarahan. Jenazahnya ditemukan di bawah lantai ruang bawah tanah di 25 Cromwell Street. Kerangka ketujuh yang berhasil diidentifikasi merupakan Doris Sigenthaler, 21, kelahiran Swiss, adalah seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di London. Dia meninggalkan sekolah pada usia 16 tahun, tetapi melanjutkan pendidikannya. Belajar untuk diploma dalam studi sekretariatan. Diyakini dia datang ke Inggris pada awal tahun 1970-an untuk melanjutkan studinya. Pada akhir pekan dia bekerja di toko sepatu balet di Swiss Center dan Leicester Square. Gadis ini menghilang pada hari Rabu Paskah tahun 1974 setelah berangkat menumpang ke Irlandia untuk mengunjungi seorang temannya yang adalah seorang pendeta. Dia tidak pernah mencapai tujuannya. Diperkirakan dia sudah terbiasa menumpang dan membual kepada teman-temannya bahwa dia bisa menjaga dirinya dengan baik. Investigasi dilakukan oleh polisi metropolitan selama beberapa tahun tetapi tidak berhasil. Jenazahnya juga ditemukan di bawah lantai ruang bawah tanah di 25 Cromwell Street. Kerangka ke-8 yang berhasil diidentifikasi adalah milik Shirley Hubbard.
15 tahun, adalah seorang korban termuda yang ditemukan di Cromwell Street. Dia digambarkan oleh penulis biografi Fred West sebagai cantik, bersemangat, dan rentan. Gadis ini lahir di Birmingham dan juga dikenal sebagai Shirley Owens. Orang tuanya terpisah ketika dia berusia 2 tahun. Pada tahun 1972, dia memutuskan ingin dipanggil Shirley Hubbard. Meskipun namanya tidak pernah diubah secara resmi, dia bersekolah di Droitwich High School dan pada saat dia menghilang, sedang menjalani pengalaman kerja di Debenhams di Worcester. Pada tanggal 14 November 1974, dia meninggalkan pekerjaannya dan diyakini sedang dalam perjalanan pulang, namun menghilang. Dia dilaporkan hilang ke kepolisian, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Jenazahnya akhirnya ditemukan di bawah lantai ruang bawah tanah di 25 Cromwell Street. Kerangka ke-9 yang berhasil diidentifikasi adalah milik Juanita Moult, lahir pada tahun 1957 dan bersekolah di Gloucester, keluar pada tahun 1972 untuk mengambil sejumlah pekerjaan jangka pendek di kota tersebut. Pada bulan April 1975, ketika dia berusia 18 tahun, dia meninggalkan alamatnya di Newen dan diyakini sedang berpergian ke Gloucester. Tapi dia menghilang sehari sebelum pernikahan temannya. Hilangnya dia tidak dilaporkan ke polisi meskipun keluarganya menghubungi Biro Orang Hilang dan media. Jenazahnya juga ditemukan di ruang bawah tanah di 25 Cromwell Street. Jenazah ke-10 yang berhasil diidentifikasi merupakan milik Shirley Anne Robinson, lahir di Leicestershire dan kemudian tinggal di Jerman di West Midlands. Dia tinggal bersama Fred dan Rosemary West dan menjadi kekasih Fred West. Rose memberitahu Fred agar Shirley pergi dari rumah tersebut. Namun sayangnya saat itu Shirley sedang mengandung anak Fred sekitar 8 bulan ketika dia terakhir terlihat pada bulan Mei 1978. Jenazahnya dan bayinya yang belum lahir ditemukan terkubur di tanah rumah keluarga West. Jenazah ke-11 yang berhasil diidentifikasi merupakan milik dari Alison Chambers yang dikenal sebagai Al atau Ali. Dia dikenal sering berkunjung ke 25 Cromwell Street. Dia menghilang pada bulan Agustus 1978, tak lama sebelum ulang tahunnya yang ke-17, dan kepergiannya dilaporkan ke Biro Orang Hilang. Jenazahnya ditemukan di ruang bawah tanah di 25 Cromwell Street. Kerangka terakhir yang berhasil diidentifikasi adalah milik Heather West, adalah anak pertama dari Fred dan Rosemary West. Lahir di Gloucester pada 17 Oktober 1970, pembunuhannya menunjukkan betapa dalamnya kejahatan yang siap dijatuhkan oleh pasangan tersebut. Dia berusia 16 tahun ketika dia dibunuh pada tahun 1987. Dia adalah korban pertama yang mayatnya ditemukan di 25 Cromwell Street dan diyakini sebagai korban terakhir pembunuhan besar-besaran keluarga West. Dia dan saudara perempuannya akan berusaha melindungi satu sama lain dari ayah mereka, dan Mansell mengatakan dia yakin dia telah mengancam akan melapor ke polisi tentang ayahnya yang menurut pendapatnya adalah alasan dia dibunuh. Dia baru saja menyelesaikan ujian GCSE ketika dia menghilang. Orang tuanya tidak pernah melaporkan hilangnya dia. Meskipun mereka menceritakannya kepada berbagai orang, kenyataannya Heather West telah dibunuh dan dikuburkan di bawah teras taman. Pada 20 April 1994, Rosemary pun ikut ditangkap dan persidangan pertama dilaksanakan pada 30 Juni 1994. Di persidangan, Rosemary mulai berakting seperti seorang istri yang tersakiti dan dia mulai menjauh dari Fred. 1 Januari 1995, Fred ditemukan tewas tergantung dengan spray di dalam selnya, sedangkan Rosemary mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara dan hakim mengatakan kalau perempuan itu tidak akan pernah keluar dari penjara. Beberapa bulan setelah sidang, rumah yang berada di 25 Cromwell Street itu diratakan dengan tanah. Pada tahun 1996, 2 tahun setelah Fred dan Rose West ditangkap, tanah itu dibeli oleh Dewan Kota Gloucester dan dijadikan jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan di bagian pinggir jalannya. Jadi itu tadi guys, cerita tentang Fred West dan Rosemary West. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video aku yang lainnya. Terima kasih, bye-bye.